Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Kasesiaan dengan NIM 200810301187. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis aktivitas investasi. Sebelum kita memasuki kepada analisis aktivitas investasi, ada baiknya kita mengetahui apa itu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat utama yang dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan, di mana melalui analisis rasio ini dapat dihasilkan pengukuran dalam bentuk rasio yang dapat mempermudah melihat perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan, apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan. Nah, setelah kita tadi mengetahui apa itu analisis rasio keuangan, di sini perusahaan yang akan saya analisis itu adalah perusahaan PT Champion Pacific Indonesia Tbk. Berdasarkan profil perusahaannya, PT Champion Pacific Indonesia Tbk atau sering disebut dengan IGAR, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan produk plastik, seperti botol plastik, jarum suntik sekali pakai, dan kosmetik kompak untuk industri farmasi, makanan, kosmetik, dan partisipasi ekuitas di perusahaan lainnya. Sekarang kita masuk kepada analisis aktivitas investasi pada PT Champion Pacific Indonesia Tbk. Mana mengenai analisis common sense di sini biasanya digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sebuah perusahaan dengan menggunakan persentase. Berikut ini merupakan rumus mencari common sense, yaitu komponen akun dibagi dengan total akun dikalikan 100%, maka diperoleh persentase untuk hasil tahun tersebut. Untuk penerapan analisisnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Berikut hasil analisis common sense yang saya lakukan di PT Champion Pacific Indonesia. Kita bisa lihat, di sini terdapat komponen akun yang digunakan adalah kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lainnya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil analisis common sense yang sudah saya lakukan pada PT Champion Pacific Indonesia, bahwa pada periode 2019 sampai 2020 itu ternyata mengalami kenaikan pada kas dan setara kasnya dari periode sebelumnya itu sebesar 36%. Di mana dengan adanya peningkatan tersebut merupakan hal yang baik untuk perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020 itu merupakan masa COVID-19, namun PT Champion Pacific itu tetap bisa mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tetap terjadi pada PT Champion Pacific Indonesia karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan penghasil plastik untuk obat-obatan seperti untuk produksi vitamin, syuting, dan lain sebagainya, di mana total penjualan perusahaan tersebut datang dari segmen kemasan farmasi. Pada masa COVID-19, banyak perusahaan farmasi yang menambah orderan atas kemasan obat-obatan. Namun dari sisi piutang usahanya, PT Champion Pacific Indonesia Tbk itu mengalami penurunan pada tahun 2020, di mana pada piutang usaha pihak ketiganya itu mengalami penurunan sebesar 12,19%. Begitu juga pada piutang lain-lainnya itu mengalami penurunan sebesar 39,31%. Hal tersebut wajar terjadi, mungkin diakibatkan pandemi COVID-19, di mana perusahaan lain yang bergerak di bidang lain itu mengalami penurunan penjualan sehingga mereka mengurangi piutangnya di perusahaan PT Champion Pacific Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.